Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang satu apapun. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang belum sarapan pagi hari ini? Alhamdulillah, semuanya sudah sarapan ya. Ya, sarapan itu merupakan salah satu 7 tanda anak Indonesia sehat ya. Baik, agar pembelajaran kita bermakna, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, Dina, apa kabarnya? Sakit? Ada suratnya? Ya, cuman Dina aja. Oke, kalau Dina aja, kita lanjut ya. Sebelum pelajaran, seperti biasa, Bapak mengingatkan kembali mengenai eh, kesepakatan kelas kita. Ya, tidak boleh membuat keributan pada saat jam pembelajaran. Ya, tidak boleh mengganggu rekan. Apalagi? Iwan? Iya. Apabila ingin bertanya atau ingin keluar, terlebih dahulu mengangkat tangan untuk permisi. Wati? Iya. Saling menghargai ya. Saling menghargai ketika ada teman yang ingin bertanya ataupun menjawab pertanyaannya. Jika tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka kita wajib menghargai jawabannya. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin bertanya. Pernah nggak di sini yang membuat Indomie rebus? Ya, Indomie rebus. Yang Indomie kemasan itu direbus. Ada? Iya, semua ya. Berarti semua udah pernah ya. Baik. Karena itu merupakan makanan yang sangat singkat ya. Sangat singkat prosesnya. Baik. Agar memasak ini dilakukan dengan baik dan benar, apa yang dilakukan sebelum memasak? Ada yang tahu nggak? Ya, Risma? Oke, betul sekali. Kita membaca instruksinya, instruksi pemasakannya. Di mana itu, Risma? Bisa tahu? Ya, instruksinya ada di kemasan Indominya ya. Ada instruksi pemasakan. Kira-kira instruksi itu apa ya? Ya, Fauji. Iya, instruksi itu adalah perintah. Bagus sekali. Perintah ya. Apalagi? Oh, perintahnya sesuai urutannya. Iya, 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 iya. Oke, baik. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang instruksi terstruktur. Maka dari itu, apa yang dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan dan yang kamu jawab, mari kita lihat apa sih sebenarnya instruksi terstruktur itu? Oke. Ya, instruksi terstruktur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang instruksi terstruktur di mana nantinya kita akan mencobanya pada Scratch ya. Oke. Sebelum masuk pembelajaran, Bapak akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak semuanya dapat menjelaskan pengertian instruksi terstruktur. Kedua, mengidentifikasi jenis instruksi terstruktur.
Yang ketiga, menerapkan instruksi terstruktur pada Scratch. Ya. Pengertian instruksi terstruktur, ya, sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi pertanyaannya, instruksi terstruktur adalah instruksi yang disusun secara logis dan berurutan, ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Seperti kita masak Indomie tadi, yang pertama apa coba? Oke, ya, rebus dulu airnya sampai mendidih, ya. Lalu masukkan mana duluan? Bumbunya atau Indominya? Ya, masukkan dulu Indominya sampai dia mulai ya. Lalu baru masukkan bumbu-bumbunya. Aduk sampai merata sehingga diperkirakan sampai matang ya. Baru hidangan bisa dinikmati. Oke. Jadi instruksinya logis. Instruksinya logis dan berurutan. Jadi kalau nggak logis itu bukan suatu instruksi yang terstruktur. Samar dia, nggak jelas. Urutannya nggak jelas. Nah, sehingga komputer dapat mengeksekusi dengan benar ya. Jadi apa yang diperintahkan nantinya itu dapat dijalankan dengan benar sesuai dengan instruksi yang kita inginkan. Jenis-jenis instruksi terstruktur yang pertama ada sekuensial atau berurutan ya. Instruksi dijalankan sesuai dengan urutannya. Kedua, percabangan if atau else. Instruksi memiliki kondisi pilihan. Pilihannya ini atau itu. Jika tidak ini maka itu gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah pengulangan loop. Instruksi ini diulang sesuai dengan jumlah atau kondisinya, ya. Berapa kali kita ingin ulangi gitu ya. Oke, kita lanjut. Contoh instruksi di Scratch itu ada sequential, move, atau tune, ya, lompat atau mengatakan say hello. Yang berikutnya percabangan itu ada that, ada if, ada else. Yang pengulangan ada repeat, ada pengulangan 10 kali dan seterusnya atau tak terhingga forever. Kita lanjut. Ya. Di sini kita akan melakukan praktik Scratch ya, sesuai dengan instruksi yang kita lakukan. Yang pertama pilih langkah-langkahnya, pilih sprite ya. Lalu tambah script, lalu jalankan dan amati. Baik, untuk lebih lengkapnya kita cobakan langsung ya. Bagi anak-anak kami semua coba buka laptopnya masing-masing. Kita buka Scratch-nya. Baik, ini Scratch-nya. Nah, ini ada sprite, ada kucing ya. Untuk tampilannya lebih bagus, mari kita pilih backgroundnya ya, latarnya seperti apa. Ya, kita pilih backgroundnya ini. Nah, agar dia tidak melayang, dia berjalan, ini kita turunkan. Kita kasih minus 30. Ya, sampai dia sesuai dengan selera ya. Minus 40 barangkali ya, biar di tengah. Lalu ini mundurkan, jadi minus 200. Ya, di posisi awal dia ya. Lalu instruksinya kita harus menggunakan event ya, when dia akan bergerak ketika diklik. Nah, jadi ada perintahnya, perintah klik dulu. Lalu kita ingin dia berjalan, maka kita kasih dia perintah bergerak. Berapa langkah dia kita inginkan? Ya, ini 10 langkah. Nah, misalnya kita ganti menjadi 20 langkah agar lebih jauh. Lalu ketika dia sedang melangkah, kita ingin dia berhenti. Ya, kita berhenti ya. Kita kasih dia waktu untuk berhenti. Ya, berhenti berapa detik kita inginkan? 1 detik. Setelah dia berhenti, kita ingin dia mengucapkan halo, hai gitu ya. Ya, kita kasih dia kata hai. Look. Ya, dia akan mengucapkan say hello. Selama berapa detik? Kalau pengennya lama, kita kasih 5 detik. Jadi selama 5 detik itu kata hello-nya akan ada di situ. Lalu setelah itu dia akan mengucapkan, nah akan mendengar kita ada suaranya. Karena dia kucing, kita pakai kata meow. Seperti itu ya. Jadi ini adalah instruksi terstrukturnya. Ketika blok ini kita klik, maka dia akan berjalan, berhenti 1 detik, lalu berkata hello, lalu suaranya akan keluar. Keluar dulu suaranya atau tulisannya? Boleh ya, boleh. Boleh kita ganti suaranya dulu, baru tulisan
hello-nya bersamaan ya sampai dia selesai. Oke, kita coba instruksinya. Iya, dia mengatakan hello. Oke, paham? Oke, jadi itu ya. Baik, kita lihat instruksi terstruktur tadi. Kita sudah melakukan dengan Scratch. Lalu kita lihat lagi, nanti nggak kelihatan. Ini ya, ya ini ya. Kita lanjut. Ya, jadi silahkan anak-anak mencobanya sampai bisa. Ya, oke, ada pertanyaan? Iya, iya, oke. Ulang ya, kita lihat-lihat dulu. Baik, sebelum masa pembelajaran ini kita tutup, Bapak ingin melakukan refleksi terlebih dahulu. Silahkan refleksinya nanti bisa dijawab di eh, pesan ya, kontak pesan. Ya, silahkan diisi di pesan. Yang pertama, apa perbedaan sekuensial, percabangan, dan pengulangan? Ya, silahkan Bapak ulangi apa perbedaan sekuensial, percabangan, dan pengulangan. Silahkan tulis refleksinya di pesan. Oke. Berikutnya, apa yang terjadi jika instruksi tidak terstruktur? Ya, oke ya. Kita masuk kesimpulan. Instruksi terstruktur mempermudah program berjalan dengan benar. Scratch membantu memahami konsep ini secara visual dan interaktif. Baik. Ya, pintar kamu semua ya. Jawabannya benar. Oke, untuk pertemuan kita yang akan datang, ada tugas lanjutan yang harus kamu kerjakan. Buatlah proyek Scratch sederhana, yang dimana jika tombol spasi ditekan, tadi kan kita pakai when, klik. Nah, ini bagaimana kalau kita menggunakan spasi pada laptop kita masing-masing. Maka spreadnya melompat, ya. Lalu spread menyentuh warna tertentu, maka kita akan kasih warna-warna. Pada warna tertentu dia akan menghasilkan kata berhasil. Lalu menggunakan minimal satu sekuensial, satu percabangan, dan satu pengulangan. Oke, ya silahkan kerja berkelompok nantinya. Kalau menemukan kendala, jika tidak bisa diselesaikan secara kelompok, boleh menghubungi Bapak ya. Oke, baik. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, Bapak ingin menanyakan kembali, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya, terima kasih ya, sangat menyenangkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya memberikan keberkahan pada kita semua, ilmunya ya membekas sehingga kita dapat mengamalkannya. Agar pembelajaran kita ini juga diberkahi, mari kita tutup pelajaran kita dengan doa. Doa mulai, doa selesai. Pak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi.